pemabuk dan pezina lebih baik daripada dukun berkedok agama. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak bosan dan tidak lupa senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab, menanggapi dan sekaligus menjelaskan pertanyaan tentang pemabuk, pezina lebih baik daripada para dukun yang berkedok agama. Apakah benar seperti itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka perlu diketahui bahwa jenis maksiat apapun, sekecil apapun, semuanya adalah dosa. Maksiat itu jelek. Semua maksiat adalah jelek. Kemudian dukun-dukun berkedok agama juga jelek. Dua-duanya jelek. Ahli maksiat seperti pemabuk, pezina, penjudi, semuanya jelek. Orang-orang yang menggunakan agama sebagai topeng, sebagai kedok untuk mengejar duniawi, ya seperti dukun-dukun berkedok agama itu juga jelek. Dua-duanya jelek, dua-duanya buruk. Tetapi nih, kalau dibandingkan di antara dua kejelekan tersebut, mana yang lebih jelek? Mana yang lebih jelek? Artinya ada yang lebih utama. Maka ketahuilah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'allim akan menjawab dan sekaligus menjelaskannya sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang telah dijelaskan oleh para ulama. Qala ba'dul ulama'i min ahli tasawufi, telah berkata oleh sebagian ulama dari ahli tasawuf, ahlul ma'asi kasyaribil khamri wazzani wassariki afdalu mimman yalbisul haqqa bil batil. Ahlul ma'asi, ahli maksiat, ya orang yang ahli maksiat, kasyaribil khamri, seperti orang yang minum khamr, pemabuk, wazani, dan orang yang pezina, wasariki, dan orang yang mencuri atau pencuri. Afdalu, yaitu lebih utama. Jadi ternyata ahli maksiat seperti pemabuk, pezina, pencuri itu lebih utama mimman, daripada orang-orang yalbisul haqqa bil batili, yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jadi sekali lagi nih, orang yang ahli maksiat seperti orang yang minum khamr, pezina, pencuri, itu lebih baik daripada orang-orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Mengapa? Li'annal ma'asiya adh-dhahirata ya'lamuha al-awamu fayastanibuha. Li'anal ma'asiyah, karena sesungguhnya beberapa kemaksiatan adh-dhahirata yang nampak, yang jelas, seperti minum khamr, zina, mencuri, itu kan maksiat-maksiat yang jelas, yang dhahir. Ya'lamuha, yaitu mengetahuiha kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang nampak itu, al-awamu, oleh orang-orang awam. Fayajtanibuha, lalu menjauhiha kepada kemaksiatan itu. Jadi orang-orang awam mampu menjauhi. Setiap orang awam tahu bahwa mabuk, mencuri, mezina itu jelek, maksiat jelas. Oh dia mabuk, oh dia zina, oh dia mencuri, kelihatan. Orang awam benci walaupun kadang-kadang juga masih banyak yang melakukan, tetapi kan minimal orang awam tahu kalau itu maksiat, jelas-jelas maksiat. Minum maksiat, zina maksiat, kemudian mencuri maksiat. Orang awam tahu kalau itu dosa. Sehingga orang-orang awam yang lainnya mudah untuk menjauhinya. Fayastanibuha.
Wala ya'lamu iltibasal haqqi bil batili illa faqihun. Wala ya'lamu dan tidak mengetahui iltibasal haqqi pada pencampur adukkan kebenaran bil batili dengan kebatilan illa faqihun kecuali orang yang faqih, orang yang faham ilmu agama. Maksudnya bagaimana begini? Kalau campur aduk kebenaran dengan kebatilan, apakah orang awam tahu? Sedangkan orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang menggunakan hadis, bajunya baju agama, berkedok agama, omongannya santun, sangat lembut, seolah-olah lemah lembut, seolah-olah sangat budi pekertinya sangat tinggi, seolah-olah akhlaknya sangat tinggi, seolah-olah. Namanya ingin menipu. Orang menipu itu nggak mungkin ngomongannya kasar. Penipu itu biasanya ngomongannya lembut, halus, supaya dia mudah menipu orang. Nah ini tidak akan ada yang bisa mengenali kecuali orang yang faham, orang yang faqih. Waqad qala Allah azza wa jalla, dan sungguh telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu dan janganlah mencampur adukkan oleh kalian al haqqa pada kebenaran bil batili dengan kebatilan. Wa taktumu dan menyembunyikan oleh kalian al haqqa pada kebenaran. Wa antum dalam keadaan bermula kalian ta'lamuna yaitu mengetahui oleh kalian. Jadi orang-orang yang mampu untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, kemudian juga menyembunyikan kebenarannya disembunyikan. Itu adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu. Tapi sengaja yang hak dibuang, ditutupi dengan kebatilan sebenarnya. Yang batil itu sebenarnya ditutup dengan kebenaran. Jadi compar campur, diaduk-adukkan. Walianna ikhtilatul amri min talbisi iblis wa min ta'bi kibaril yahudi wan nasara litulabid dunya minal awami bi ayatillah. Karena sesungguhnya pencampur adukkan perkara atau urusan min talbisi iblis yaitu dari tipu daya iblis, dari campur tangannya iblis, wa min ta'bi kibaril yahudi wan nasara dan dari tradisi kebiasaannya pembesar-pembesar Yahudi wan Nasara dan juga pembesar-pembesar orang-orang Nasrani. Li talabi dunya untuk mencari harta duniawi. Minal awami dari orang-orang awam, dari korban-korbannya itu. Bi ayatillahi dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Orang-orang Yahudi, pembesar Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu biasanya ngibuli, membohongi orang-orang awam dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Lah inilah tradisi kebiasaan para pemuka-pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Demi mendapatkan keuntungan duniawi yang didapat dari orang-orang awam itu, mereka biasa menjual ayat-ayat Allah. Qala Allah jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala tashtaru dan janganlah membeli oleh kalian. Bermakna jangan membeli, menjual bi ayati pada ayat-ayatku kata Allah, thamanan dengan suatu harga qalilan yang sedikit. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-41 dan sekaligus 42. Inilah kalau misalnya ada dukun nih, dukun yang mencari harta duniawi tapi berkedok agama, biasanya kan menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi mereka. Inilah yang menjadikan sebab para dukun-dukun atau kahin yang berbaju agama, berkedok agama, bertopeng kiai, bertopeng gus, bertopeng ulama, tetapi sebenarnya tujuannya duniawi ini lebih buruk daripada orang-orang yang ahli maksiat zahir. Demikianlah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.